Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Florence Kando, dalam acara Tetaplah Berdoa. Sukacita selalu, damai selalu di hati. Kita yakin bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Dan kita masih mau melanjutkan tentang pembenaran, tentang kasih karunia lebih besar daripada Adam yang berbuat dosa dan keturunannya menanggung dosa-dosa turunan. Tetapi ketika dibenarkan, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita sambung Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, masih tetap Paulus sambung menyambung, memberikan pemahaman demi pemahaman bahwa oleh satu orang, yaitu Adam, kita keturunannya mengalami maut dan juga menjadi orang berdosa dan hidup dalam alam maut. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini, untuk satu orang inilah kita boleh diselamatkan, kita dibenarkan, yaitu roh kebenaran. Tuhan datang dalam kemuliaannya, dalam kebenarannya, dan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Ya saudara ya, dan ada keuntungan-keuntungan lain. Ada apa yang harus kita dapatkan ketika kita menerima Yesus dengan kelimpahan yang seperti kemarin saya katakan, ada kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Kita perhatikan di ayat 17. Kalau kita telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan kita hidup dan berkuasa. Saudara punya kuasa luar biasa. Kita hanya berpikir, oh orang lain punya kuasa karena punya kedudukan. Saudara dan saya punya kuasa karena kita memiliki Yesus. Kuasa anak Allah. Ya saudara ya, karena dikatakan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus, ayat 17 bagian akhir. Kuasa yang sama Tuhan berikan kepada kita kalau kita beriman. Ingat, kita bahas dari Roma pasal 1 itu tentang iman. Dan kalau engkau kembangkan imanmu, maka engkau punya kuasa perkataan, engkau punya kuasa tindakan. Dan kemudian kita yang tadinya mengalami penghukuman, ketika Yesus datang, perbuatan kebenaran itu akan kita peroleh, dibenarkan karena kebenaran Yesus kita minta ada dalam hidup kita, maka kita beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi kalau tidak ada Yesus dan tidak terima Yesus sebagai juru selamat, engkau dan saya tidak dibenarkan dan tidak ada pembenaran dalam hidupmu. Berarti hidupmu menuju maut, ya jelas dong, karena upah dosa adalah maut. Dan kemudian kita yang berdosa dibenarkan, bukan berarti kita karena melakukan kebenaran demi kebenaran, tidak. Tetapi kebenaran yang ada dalam hidup kita itu akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik hanya oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya ya saudara ya. Dan kok ini kalimat ada yang gak baik ya. Kalau Taurat itu diadakan untuk supaya dosa semakin banyak, pelanggaran semakin banyak. Artinya bahwa dengan ada standar firman Tuhan, Taurat itu, maka kita akan tahu, oh ini dosa. Oh ternyata ini dosa. Banyak banget dosa kita. Dan gak bakalan kita bisa cuci bersih dosa kita seperti mencuci baju. Tetapi kita minta Yesus datang ke dalam hati kita, undang Yesus dalam hidup kita, maka kita dibersihkan. Dengan apa? Dengan darah Yesus, darah yang luar biasa. Karena dia mau mati buat kita, saudara. Itulah. Nah, kenapa darah? Ya karena perjanjian lama orang berdosa itu bawa darah binatang, hewan. Tetapi ketika kita pada zaman anugerah ini, Yesus datang
di dunia ini, dan dia menghapus segala pengorbanan binatang. Dia ganti dengan pengorbanan dirinya di kayu salib. Itulah disebut darah anak domba Allah, bukan domba binatang tetapi Allah sendiri, yaitu Yesus yang telah ditetapkan. Ya saudara ya. Jadi kita akan bisa cek, wah ini dosa. Banyak banget dosanya karena ada hukum Taurat. Untuk kita tahu bahwa kita kecenderungannya dan maunya, senangnya dosa. Tetapi ketika engkau dibaharui oleh darah Yesus, kasih karunia Tuhan adalah hidup kita, kita damai, kita akan melakukan kebenaran karena sudah ada benih kebenaran dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan, saudara harus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, minta pengertian kepada Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Jadi ada suara hati, saudara. Saya mendoakan sesuatu hal, dosa atau tidak dosa, justru Tuhan berikan suatu pendapat atau suatu pemikiran, dan saya tidak membenarkan kalau itu memang salah. Tuhan cut atau Tuhan halangi, Tuhan tidak lancarkan. Nah mungkin orang lain kan bilang kau berdosa. Saya renungkan, saya akan pikirkan. Tetapi ketika saya berdoa dengan Tuhan, saya bertanya, itu saya akan mengambil keputusan sesuai dengan saya yakini di dalam Tuhan, dan tentunya dipadankan dengan firman Tuhan. Mungkin banyak orang buta-buta kan bilang dosa ini, dosa itu, sok banget menunjukkan bahkan kehendak Tuhan, dosa-dosa. Padahal dia tidak tahu pemahaman firman. Itu hanya adat terkadang. Kita hanya bilang dosa padahal adat yang nggak boleh. Ya, saudara. Nah inilah kita belajar di sini bahwa padanan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, itu engkau akan hidup dalam damai. Kau hidup dalam pembenaran. Dan dikatakan di sini, kalau kasih karunia akan berkuasa, maka kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus kita miliki, saudara. Itu ayat yang terakhir di pasal 5 ayat 21. Engkau yang sudah dibenarkan, maka engkau hidup, engkau berkuasa, engkau benar, dan hidup kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya saudara nggak mau terima Yesus sebagai juru selamat, itu urusan saudara, karena kita belajar firman Tuhan. Kalau agama lain, loh kok begitu? Ya kita belajar karena berdasarkan Alkitab. Ya saudara, saudara mau belajar agama lain, belajarkan dengan Alkitab saudara, silakan. Tetapi kalau engkau Kristen, sungguh-sungguhlah percaya pada Yesus Kristus, karena dia memang yang memberikan kehidupan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari sukacita kita dalam Tuhan.